Maleniwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para hadirin. Selamat siang kepada Bu dosen kita, Bu Aktaririn, dan selamat siang juga pada para hadirin rekan-rekan yang mau menghadiri presentasi kita pada hari ini. Pada kali ini kita akan mencoba untuk menjelaskan sedikit tentang apa sih itu badan usaha. Dan kami memperkenalkan anggota kelompok kami dulu. Yang pertama ada Dia Wulandari, yang kedua adalah Safira Amelia, yang ketiga Juliati Fityaningsi, yang keempat Andini Sukmawati, yang kelima Beriana Nurmasita, yang keenam ada Swastianum Juwita, yang ketujuh ada saya sendiri Bayu Azamullah. Yang pertama akan dijelaskan oleh Dia Wulandari. Untuk Dia Wulandari, silakan untuk menjelaskan apa sih badan usaha itu. Badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencari keuntungan. Adapun beberapa hal yang diperlukan untuk mendirikan suatu badan usaha. Di antaranya produk dan jasa yang nantinya akan dijual atau bisa juga diperdagangkan. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Swasti Hanum Juwita. Selamat malam semua. Maksud saya selamat siang semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis badan usaha. Yang pertama yaitu badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara itu adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh suatu negara, misal kita ya, oleh negara Republik Indonesia. Contohnya yaitu Perjan, PT Kereta Api Indonesia, PT Bank Negara Indonesia, TBK, PT Angkasa Pura, dan sebagainya. Adapun terdapat dua jenis BUMN yang wajib diketahui, yaitu yang pertama perusahaan perseroan, yaitu perseroan didirikan dengan tujuan mencari laba, modalnya berbentuk saham dan sebagian dimiliki oleh negara. Yang kedua, perusahaan umum atau perum, didirikan dengan tujuan melayani kepentingan masyarakat luas untuk dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang kedua adalah badan usaha milik daerah atau BUMD. BUMD adalah badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Modal BUMD sendiri berasal dari kekayaan pemerintah daerah dan berfungsi untuk melayani kepentingan masyarakat serta mencari keuntungan. BUMD sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu Perumda. Perumda adalah perusahaan daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah tersebut dan tidak terbagi dalam bentuk ekuitas atau saham. Dan yang kedua adalah Persero daerah, yaitu BUMD yang modal paling sedikit 51% dimiliki daerah dan sisanya melantai di bursa, biasanya terbentuk dengan perseroan terbatas atau PT. Contoh BUMD yaitu Bank DKI milik Pemprov DKI, Bank Sumut, Bank Jabar, Banten, dan sebagainya. Untuk yang ketiga adalah badan usaha swasta atau BUMS. BUMS adalah badan usaha yang sebagian besar modalnya dikuasai oleh pihak swasta. Tujuan pendirian yaitu mendapatkan untung sebesar-besarnya sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan. Di Indonesia sendiri ada tiga jenis BUMS, yaitu yang pertama perusahaan swasta nasional, yaitu BUMS yang modalnya dikuasai oleh masyarakat lokal dalam negeri. Yang kedua adalah perusahaan swasta asing, yaitu perusahaan yang beroperasi di Indonesia tetapi modalnya dikuasai oleh masyarakat luar negeri. Yang ketiga adalah perusahaan swasta campuran, yang perusahaan koperasi yang dimodali atau usahanya berasal dari kerjasama antar perusahaan nasional atau pengusaha asing. Dan yang terakhir adalah badan usaha campuran, yaitu badan usaha yang sebagian dari modalnya dikuasai oleh pemerintah dan sebagiannya lagi dikuasai oleh swasta. Tidak ada kesenjangan di antara pihak baik swasta maupun pemerintah. Kewenangannya pun dibagi dalam kedua belah pihak. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita, yaitu Berlin. Untuk Berlin, tempat dan waktu
Kami persilahkan. Koperasi pertama kali diperkenalkan oleh seorang berkebangsaan Skotlandia yang bernama Robert Owen. Setelah koperasi berkembang dan diterapkan di beberapa negara-negara Eropa, koperasi pun mulai masuk dan berkembang di Indonesia. Di Indonesia, koperasi mulai diperkenalkan oleh Pati R. Arya Wiryatmaja pada tahun 1896. Dengan melihat banyaknya para pegawai negeri yang tersiksa dan menderita akibat bunga yang terlalu tinggi dari rentenir yang memberikan pinjaman uang. Melihat penderitaan tersebut, Patih R. Arya Wiryatmaja lalu mendirikan bank untuk para pegawai negeri. Untuk beliau mengadopsi sistem serupa dengan yang ada di Jerman, yakni mendirikan koperasi kredit. Beliau berniat membantu orang-orang agar tidak lagi berurusan dengan rentenir yang pasti akan memberikan bunga yang tinggi. Next. Apa itu koperasi? Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya dengan nilai prinsip koperasi. Secara umum, koperasi dapat diartikan sebagai badan usaha yang dimiliki serta dikelola para anggotanya. Salah satunya Bapak koperasi yaitu Muhammad Hatta. Menurutnya, koperasi adalah usaha bersama guna memperbaiki atau meningkatkan kehidupan atau taraf ekonomi berlandaskan asas tolong-menolong. Sementara itu, Arifina Saniako mengartikan koperasi sebagai suatu perkumpulan yang bekerja sama dan menjalankan sebuah usaha secara kekeluargaan guna meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Next. Tujuan koperasi yang pertama untuk meningkatkan taraf hidup anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya. Yang kedua untuk membantu kehidupan para anggota koperasi dan hal ekonomi. Yang ketiga membantu pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Yang keempat koperasi juga berperan serta dalam membangun tatanan perekonomian yang nasional. Next. Prinsip koperasi. Yang pertama, keanggotaan koperasi bersifat terbuka dan sukarela. Yang kedua, proses pengelolaannya dilakukan secara demokratis. Yang ketiga, pemberian balas jasa kepada anggota disesuaikan dengan modal anggota tersebut. Yang keempat, pembagian sisa hasil usaha mengedepankan rasa keadilan sesuai dengan kinerja masing-masing anggota. Selanjutnya, mandiri. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen. Selanjutnya, koperasi bisa menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Yang terakhir, koperasi memperkuat gerakan dengan bekerja sama. Next. Fungsi koperasi. Yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan sosialnya. Yang kedua, berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas hidup manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokong gurunya. Yang terakhir, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi dan ekonomi. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya. Apa itu yayasan?
Yayasan adalah suatu badan usaha yang memiliki maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang didirikan dengan tetap dalam undang-undang yang berlaku. Next. Unsur-unsur yayasan. Yayasan memiliki harta sendiri yang bersumber dari suatu perilaku yang menunjukkan kegiatan pemisahan. Pemisahan tersebut dapat menghasilkan hasil final berupa uang dan barang. Yayasan memiliki tujuan dan maksud tersendiri. Tujuan-tujuan tersebut memiliki sifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan memiliki elemen yang membangunnya, yaitu beberapa komponen pelengkap seperti pengurus, pembina, serta pengawas yang bertugas sesuai dengan tugas yang mereka emban untuk menyempurnakan organisasi. Next. Ciri-ciri yayasan. Belum ada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang bisa dijadikan landasan dari keberadaan yayasan. Salah satu jenis badan hukum yang sampai saat ini belum memiliki landasan yuridis yang cukup kokoh. Adanya proses pemisahan kekayaan ditujukan untuk berbagai tujuan. Yayasan sendiri hanya memiliki 3 anggota yang diberi jabatan. Kedudukan badan hukum dari yayasan bersifat mandiri. Yayasan tetap diberikan pengakuan bahwa yayasan merupakan salah satu badan hukum, meskipun yayasan tidak memiliki dasar yuridis yang kokoh dan tegas. Yang terakhir, ciri-cirinya, yayasan boleh dibubarkan oleh pengadilan. Next. Macam-macam yayasan. Macam-macam yayasan ini ada 3. Yang ke-1, sosial. Yayasan yang berbentuk bidang sosial merupakan yayasan yang memiliki jenis dan bentuk yang berhubungan dengan kegiatan sosial. Yayasan ini akan bergerak pada berbagai lembaga sosial. Berbagai lembaga sosial tersebut dapat memiliki bentuk lembaga sosial formal dan lembaga sosial yang informal. Contoh dari yayasan yang berbentuk bidang sosial ini biasanya akan membentuk sebuah yayasan berupa yayasan panti jompo, rumah sakit, klinik, panti asuhan, laboratorium, dan masih banyak lagi. Dan macam yang kedua, kemanusiaan. Mirip halnya badan usaha milik desa, yayasan yang berkecimpung di bidang sosial ini memiliki arti yang mana adalah sebuah yayasan yang akan memberikan bantuan berupa donasi maupun kepedulian terhadap berbagai aksi kemanusiaan. Layak halnya pemberian bantuan terhadap orang-orang yang terkena bencana dan pengungsi. Dan yang ketiga, keagamaan. Untuk bentuk yayasan yang ketiga adalah bidang keagamaan. Jenis bentuk dari yayasan ini biasanya melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan terhadap berbagai macam rumah ibadah yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan. Biasanya mereka akan melakukan pengelolaan terkait dengan rumah ibadah, pesantren, sekolah yang berlandaskan keagamaan, madrasah, dan tempat-tempat lainnya yang memiliki hubungan erat dengan kegiatan keagamaan. Next. Yang terakhir, tujuan yayasan. Yayasan dibentuk dengan tujuan jelas. Maksudnya itu untuk mencapai tujuan sesuai dengan bentuk awal didirikannya sebuah yayasan. Ketiga tujuan tersebut adalah sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Yayasan cenderung harus memiliki sifat yang sama dengan bentuk dari yayasan tersebut.
seperti sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Semua tujuan dan maksud ke depannya mengenai seperti apa yayasan akan berjalan dan jalan apa yang yayasan tersebut lalui haruslah dicantumkan dalam AD atau ART atau biasa disebut dengan anggaran dasar dari yayasan. Next. Syarat mendirikan yayasan. Ada 6 syarat. Yang syarat pertama, yayasan harus didirikan oleh 1 orang atau juga bisa lebih. Yang kedua, proses mendirikannya yayasan harus dilakukan lewat akta notaris dan dibuat tentu menggunakan bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Yang ketiga, susunan organisasi atau struktur organisasi pada yayasan harus tersusun atau pengurus yayasan dan pengawas yayasan. Yang keempat, pendirian yayasan melalui surat wasiat diperbolehkan. Yang kelima, yayasan akan mendapatkan status badan hukum sah setelah akta pendiriannya sudah dilegalkan dan disahkan oleh pejabat atau juga menteri yang ditunjuk untuk hal tersebut. Yang terakhir, yayasan tidak diperbolehkan menggunakan nama yang sudah digunakan oleh yayasan lain. Selain itu, yayasan tidak boleh melanggar ketertiban dan melakukan tindakan asusila. Ya, next. Selanjutnya dijelaskan oleh Selanjutnya adalah CV. CV adalah salah satu bentuk orang atau lebih yang kemudian mempercayakan modal dari 2 orang atau lebih. Selanjutnya adalah CV. CV adalah salah satu badan usaha yang dibentuk oleh 2 orang atau lebih, yang kemudian mempercayakan modal yang dimiliki kepada 2 orang atau lebih. Next. Macam-macam CV. Yang pertama ada CV bersaham. CV jenis ini memiliki karakter yang khas karena CV ini mengeluarkan saham yang bisa diambil oleh sekutu aktif maupun satu saham atau saham tersebut tidak dapat diperjualbelikan karena tidak mudah untuk menarik kembali modal yang telah disebutkan. Tujuan adanya saham untuk menghindari adanya modal itu. Yang kedua, ada CV murni. CV jenis ini merupakan persekutuan komanditer yang pertama kali ada dan paling sederhana. Di dalam CV ini hanya terdapat satu sekutu komplementer, sedangkan pihak-pihak lainnya berperan sebagai sekutu komanditer. Yang ketiga, ada CV campuran. CV campuran biasanya berasal dari firma sebagai bentuk awal. Namun dalam operasionalnya, firma tersebut memerlukan tambahan suntikan modal. Pihak yang berkenan memberikan tambahan modal berperan sebagai sekutu komanditer.
Sehingga firma yang menerima modal dan menjalankan usaha disebut sebagai sekutu komplementer. Next. Tujuan dibentuknya CV. CV dibentuk dengan tujuan agar sebuah badan usaha dapat menjalankan aktivitas bisnisnya dengan resmi dan legal sesuai hukum yang berlaku. Next. Ciri-ciri CV. Yang pertama, memiliki pendiri 2 orang atau lebih, terdiri dari 2 sekutu, yakni sekutu aktif atau sekutu komplementer dan sekutu pasif atau sekutu komanditer. Yang ketiga, sekutu aktif mengelola perusahaan. Yang keempat, sekutu pasif menanamkan modal. Yang kelima, hanya boleh didirikan oleh warga negara Indonesia atau WNI. Sementara warga negara asing tidak diperkenankan mendirikan CV. Yang keenam, modal pendiriannya tidak ada batasan minimal. Yang ketujuh, syarat pendiriannya cenderung lebih mudah. Yang kedelapan, diakui secara legal. Yang terakhir, mudah untuk melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga resmi. Next. Dasar hukum CV. Yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD pasal 19, 20, dan 21 yang membahas tentang pendirian, permodalan CV, dan pembahasan mengenai sekutu komplementer atau komanditer. Yang kedua, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 17 tahun 2008. Kelebihan kakak. Ya, syarat tadi. Yang kedua, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 17 tahun 2018 yang membahas pendaftaran persekutuan komanditer. Komanditer, persekutuan firma, dan persekutuan perdata. Yang ketiga, KUHD pasal 31 yang membahas tentang pembubaran CV. Yang keempat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP 1647 dan 1649 yang membahas tentang pembubaran CV. Yang terakhir, KUHP pasal 1651 yang membahas tentang pewarisan sekutu. Next. CV juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pertama, proses pendirian relatif mudah. Yang kedua, lebih mudah untuk mendapatkan bantuan modal dari eksternal, baik dari investor, perbankan, atau koperasi. Yang ketiga, lebih mudah mendapatkan modal dari internal. Kekurangan CV yang pertama, riskan terjadi konflik dan gesekan di antara anggota sekutu. Yang kedua, sebagian sekutu memiliki tanggung jawab yang lebih besar, yakni sekutu aktif atau komplementer yang berperan sebagai pelaku aktivitas perusahaan CV dibandingkan sekutu lainnya. Yang terakhir, kemajuan atau kemunduran CV bergantung pada sekutu aktif atau komplementer. Next. Syarat mendirikan CV. Yang pertama, perusahaan didirikan oleh minimal 2 orang dan dibagi menjadi sekutu aktif dan sekutu pasif. Yang kedua, aktif dari notaris, akta dari notaris yang dituliskan dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, pendiri CV harus warga negara Indonesia atau WNI. Terakhir, kepemilikan bisnis 100% dimiliki oleh pebisnis WNI. Adanya kontribusi WNA tidak diperbolehkan. Next.
Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Apa itu PT? PT adalah sebuah badan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Next. Syarat mendirikan PT. Fotokopi KTP para pemegang saham dan pengurus minimal 2 orang. Fotokopi KK penanggung jawab atau direktur. Nomor NPWP penanggung jawab. Pas foto pengguna penanggung jawab ukuran 3x4, 2 lembar berwarna. Fotokopi PBB tahun terakhir sesuai domisili perusahaan. Fotokopi surat kontrak atau sewa kantor atau bukti kepemilikan tempat usaha. Surat keterangan domisili dari pengelola gedung jika berdomisili di gedung perkantoran. Surat keterangan RT atau RW jika dibutuhkan untuk perusahaan yang berdomisili di lingkungan perumahan khusus luar Jakarta. Kantor berada di wilayah perkantoran atau plaza atau ruko atau tidak berada di wilayah permukiman. Siap disurvei. Next. Macam-macam PT. Yang pertama, PT terbuka. PT yang menjual sahamnya ke khalayak melalui pasar modal. Yang kedua, PT tertutup, yang sahamnya dari kalangan tertentu seperti keluarga. Yang ketiga, PT kosong. PT yang sudah berizin tetapi belum ada kegiatan yang dilakukan. Next. Kelebihan dan kekurangan PT. Kelebihan PT. Yang pertama, merupakan badan hukum sehingga kelangsungan hidupnya dijamin meskipun terjadi pergantian pemilik. Para pemilik saham hanya bertanggung jawab sebesar modal yang ditanamkan. Pemindahan saham dari satu pemilik saham kepada pemegang saham lainnya dapat dilakukan dengan mudah. Yang kedua, kekurangan PT. Pendirian perseroan terbatas membutuhkan biaya yang cukup besar. Sebagian pemegang saham sering menganggap perusahaan perseroan terbatas merahasiakan keuntungan yang didapatkan. Perseroan terbatas dikenakan pajak karena merupakan salah satu subjek pajak. Terima kasih. Baiklah, kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari pembahasan kita kali ini adalah badan usaha adalah kesatuan hukum, teknis, dan ekonomi yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Jadi, selain itu badan usaha juga banyak memiliki jenis-jenis badan usahanya seperti dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, badan usaha, dan badan usaha campuran. Ini kita juga tahu badan-badan usaha lain seperti koperasi, lalu yayasan, setelah itu CV, dan juga PT. Nah, dari pembahasan kali ini, semoga kita bisa mendapatkan manfaat seperti dengan mengetahui apakah badan-badan usaha itu, dan agar kita termotivasi juga untuk bergabung ke badan usaha atau kita mendirikan badan usaha milik kita sendiri. Untuk akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah ya guys.